Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membicarakan tentang interaksi obat untuk mekanisme farmakokinetik di fase metabolisme. Ya, video ini digunakan untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Dan ini adalah video keempat dari 5 video yang menjelaskan tentang interaksi obat untuk mata kuliah ini. Nah, sorry, ada masalah. Nah, kita perlu mengingat kembali kalau di metabolisme, ya di fase metabolisme, obat bisa mengalami reaksi fase 1, fase 2, dan kadang ada juga yang menyebut fase 3. Kalau misalnya tujuan dari metabolisme kan untuk membuat senyawa obat menjadi lebih polar sehingga bisa dikeluarkan, bisa diekskresikan dari tubuh. Nah, di fase 1, kalau misalnya dia mungkin di fase 1 dan fase 2 masih belum polar, maka dia akan kembali untuk dipolarkan lagi ya di fase 3, itu yang biasanya dimaksud dengan fase 3. Di fase 1 obat bisa mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, sedangkan di fase 2 mengalami konjugasi ya. Kemudian untuk fase 1, reaksi fase 1 itu dibantu oleh enzim yang namanya sitokrom P450 atau biasa disebut SIP ya. SIP ini membantu di fase 1 yang oksidasi, di reaksi oksidasi. Jadi interaksi obat di fase metabolisme secara farmakokinetik di fase metabolisme ini sangat dipengaruhi oleh enzim pemetabolisme ini. Jadi ada misalnya satu obat bisa menjadi substrat ya, bisa menjadi inducer atau inhibitor dari SIP. Nah, ketika ada obat substrat dan inducer digunakan bersamaan, maka obat yang menjadi substrat ini yang sebagai objek drug ini yang mengalami perubahan profil dari karakteristik dari atmanya gitu ya, akan berubah. Jadi konsentrasinya plasmanya bisa tetap tinggi dan lain sebagainya. Atau kalau induksi berarti menjadi lebih rendah, ya. Kalau inhibitor berarti substratnya ini bisa jadi lebih tinggi, nggak jadi di metabolisme ya, nggak jadi di metabolisme sehingga tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kemudian ya itu tadi yang dibicarakan. Kemudian kalau kita lihat dari enzim pemetabolismenya itu sendiri ya, SIP itu memiliki banyak subfamily. Nah, ada yang SIP 3A4. Kalau dilihat di sini yang berwarna biru di pie chart yang warna biru ini, dia yang berperan ya untuk membantu reaksi oksidasi di fase 1 untuk lebih dari 30% obat yang digunakan di klinis ya. Ini saya ambil dari paper Sanger et al. Ya tahun 2013, dan dia merangkum sekian banyak halaman tentang enzim metabolisme ini. Ini adalah update-nya yang saya temukan terakhir yang ini begitu ya. Nah, kemudian yang terbanyak kedua kalau kita lihat dari bagian dari pie chart ini adalah yang SIP 2D6 ya, ini metabolisme sekitar 20%. Kemudian ada SIP 2C9 12,8%. Sudah ada banyak informasi yang bisa dijelaskan oleh pie chart ini, misalnya masing-masing enzim ini dipengaruhi oleh jenis kelamin atau usia dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan bahas banyak tentang itu agar mempercepat videonya. Nah, kita bahas dulu tentang induksi ya, induksi dari sitokrom P450 atau SIP ya. Nah, ini biasanya tidak sebanyak yang inhibisi ya, yang dikaji, tapi ya dia dianggap juga clinically important, ya secara klinis itu penting gitu ya, sama seperti yang inhibisi. Tapi nanti kalau kita lihat karakteristiknya, sebenarnya saya cenderung kalau kita kenal yang inhibisi itu, ini yang lebih berbahaya gitu ya. Ya sebenarnya begitulah ya, nanti kita lihat gitu ya. Nah,
Efek induksi suatu obat terhadap SIP ini apa? Jadi kalau dia satu obat menginduksi SIP, maka jumlah dari SIP itu sendiri akan meningkat, ya, meningkat, dan juga aktivitasnya juga akan meningkat, ya. Jadi kalau ada precipitant drug yang menjadi induktor dari SIP, maka precipitant drug, objek drug, ya, objek drugnya akan semakin mudah untuk di metabolisme karena ada peningkatan jumlah dan aktivitas, ya, dari SIP. Nah, kemudian kalau dilihat dari munculnya induksi ini butuh waktu, ya, butuh waktu. Nah, inilah yang fitur yang membedakan kenapa kok saya bisa menyimpulkan kalau yang inhibisi itu lebih perlu diwaspadai begitu, ya. Nah, ini agak susah untuk diprediksi, ya, dengan contoh misalnya rifampicin. Rifampicin itu T setengahnya singkat sekali, yakni sekitar 3,35 jam, ya, dengan plus minus 0,66 jam. Jadi cuma 3 jam saja T setengahnya rifampin, ya, obat untuk tuberkulosis. Nah, jadi efek dari induksi ini bisa muncul dalam 24 jam karena dia cepat sekali T setengahnya, ya, maka bisa muncul dalam waktu 24 jam, ya. Nah, sedangkan fenobarbital, ya, T setengahnya itu antara 3 sampai 5 hari, ya, dan jadi bisa muncul setelah 1 minggu, butuh waktu yang relatif lama, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan induksi, lebih mudah menggunakan rifampicin daripada fenobarbital. Nah, selanjutnya yang inhibisi, ya, yang inhibisi ini biasanya ini dikatakan major proportions, ya, dari drug interactions yang clinically important, ya. Tapi bukan berarti ini untuk menafikan yang induksi tadi, ya, tapi nanti kita lihat karakteristiknya tadi. Oke. Ada mekanismenya, ya, yakni secara reversible, ya, dan juga irreversible. Yang reversible sendiri terbagi menjadi 3, yang kompetitif, kemudian metabolic intermediate complex, dan non kompetitif. Dan nah, ini adalah fitur kenapa kok yang inhibisi ini yang clinically important, yakni karena dia bisa mulai dari first dose, ya, first dose of inhibitor. Jadi satu kali diminum saja, ya, bersamaan dengan objek drug, ya, inhibitor ini atau precipitant drug yang beraktivitas sebagai inhibitor sitokrom 450 itu langsung bisa beraksi, ya, meningkatkan kadar plasma dari objek drug. Ya, nah, berakhirnya itu tergantung dari half-life dari precipitant drugnya sendiri, tergantung dari T setengahnya itu sendiri. Nah, sekarang kita bicarakan yang mekanisme yang reversible atau kompetitif, ya. Kalau yang reversible kita masih lebih relatif santai lah, maksudnya karena bisa bolak-balik gitu, ya, bisa kembali. Tapi kalau yang irreversible nanti mungkin lebih bahaya, lebih butuh waktu yang lama untuk resolve, ya. Nah, kompetitif dikatakan kompetitif karena ikatannya di di enzim metabolisme itu sama, ya, tempat ikatannya itu sama, dan biasanya langsung, mekanismenya langsung dan rapidly reversible. Nah, contohnya di sini ada interaksi antara omeprazol dan clopidogrel, ya. Nah, clopidogrel di omeprazol itu inhibitor dari CYP2C19, sedangkan omeprazol inhibitor dari CYP2C19 dan clopidogrel adalah substrat dari CYP2C19. Nah, dia merupakan prodrug, berarti metabolitnya lah yang menjadi dia akan dimetabolisme untuk menjadi metabolit aktif, menghasilkan metabolit aktif yang bisa berefek sebagai antiplatelet. Nah, karena dia dihambat, maka dan dia prodrug, maka yaitu aktivitasnya aktivitas dari clopidogrel tidak muncul, gitu, ya. Nah,
pada kenyataannya ya, itu di pasien dengan acute coronary syndrome atau PCK ya, itu interaksi obat semacam ini, penggunaan bersama antara omeprazol dengan clopidogrel ini bisa meningkatkan risiko sebesar 27% ya, risiko kematian dan juga rehospitalization. Ya, jadi ini termasuk interaksi yang lumayan berbahaya. Nah, kalau yang reversible non kompetitif ini karena tempat ikatannya berbeda, dan itu mungkin karena ada allosteric site ya, tempat ikatan yang allosterik. Jadi sayang sekali saya tidak menggambarkan di sini karena nggak cukup waktunya untuk menyiapkan video ini. Nah, jadi ketika objek presipitan ini berikatan dengan sisi allosterik, maka dia akan mengubah konformasi dari enzim pemetabolisme ya, dan akhirnya obat objek drugnya yang seharusnya di metabolisme nggak bisa jadi nempel. Nggak bisa nempel karena konformasinya sudah berbeda enzim metabolismenya. Nah, jadinya nggak bisa di metabolisme. Nah, biasanya banyak obat menjadi non-competitive inhibitors ini, omeprazol, lansoprazol, cimetidine. Berarti kalau kita lihat dari contoh yang ini, omeprazol itu juga bisa berinteraksi secara non-kompetitif. Tadi dia menjadi contoh untuk yang kompetitif, ini juga bisa menjadi contoh yang non-kompetitif juga. Dan ini longer duration. Ya, jadi perlu menunggu sintesis dari enzim baru agar objek drug itu bisa dimetabolisme. Nah, selanjutnya yang irreversible, ini permanen ya, dan biasanya disebabkan oleh obat yang lipofilik dan juga memiliki ukuran molekul besar. Nah, kalau misalnya potensi dari toksisitas dari suatu substrat akan meningkat, dan kalau untuk produk dia akan menurunkan efeknya, efek utamanya, karena yang dipakai adalah efeknya adalah dari metabolit aktif. Nah, contohnya kalau sebuah ya obat yang merupakan inhibitor sitokrom P450-3A4 ya, katakanlah rifampicin gitu ya, rifampicin atau ya rifampicin, kemudian dia digunakan bersamaan dengan HMG-CoA ya, statin itu, kalau dia menjadi substrat maka bisa meningkatkan risiko miopati atau rhabdomyolysis ya. Tapi ya meskipun juga saya tadi menyebut first dose ya, tapi juga bisa dilihat juga kalau misalnya tadi rifampicin bisa jadi itu muncul beneran karena half-life-nya cuman singkat ya, jadi risiko miopati sama rhabdomyolysisnya bisa tinggi gitu. Baik, selanjutnya ini adalah contoh tabel ya, substrat, induktor, dan juga inhibitor untuk CYP3A4 yang saya ambil dari godrugbank.com. Ini hanya contoh sedikit aja ya dari yang ada di database ini. Substrat di sini misalnya kalau kita punya tabel ini ya, sebenarnya ini ada misalnya di belakang buku BNF ya, di appendix-nya, kemudian ada drug information handbook juga ada di belakangnya gitu ya. Nah, amiodaron atau atorvastatin menjadi substrat ini. Kemudian induktor ini yang ada bintangnya 3 ini berarti yang strong ya. Sedangkan kalau ada bintangnya 2 ini berarti weak ya. Yang moderate ya, moderate. Ya. Yang lain yang biasa-biasa saja. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya induktor dari berarti tadi yang contoh saya inhibitor sitokrom P450 itu rifampicin keliru ya. Harusnya ini ketokonazol, itrakonazol, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi ketokonazol yang digunakan bersamaan dengan statin, kalau ketokonazolnya ini cuma dipakai sehari 2 hari ya, walaupun dia inhibitor dari sitokrom P450, itu efeknya risiko miopatinya ya walaupun punya potensi untuk muncul tapi potensinya kecil sekali ya, maka durasinya juga perlu dilihat juga yang itrakonazol. Kalau ini inhibitornya digunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat kalau obat-obat ini digunakan bersamaan
contohnya misalnya atorvastatin sama ketoconazole tadi ya bisa jadi kalau ini cuma pendek nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau panjang ya bisa jadi masalah. Kalau atorvastatin digunakan dengan miconazole antifungal yang lain gitu ya, bisa jadi masalah ya, potensi itu. Nah, yang selanjutnya ada tabel ini, dan kalau Anda lihat sekarang di induktornya SIP2D6 ini kok nggak ada. Memang dia tidak ada di godrugbank.com. Tapi kalau Anda lihat di Wikipedia, di sana ada 4 obat yang menjadi induktor dari 2D6. Ya, ketika saya cross check, obat yang ada di Wikipedia itu di godrugbank.com itu nggak kelihatan. Ya, memang dia tidak dianggap sebagai induktor dari 2D6. Baik, kemudian selanjutnya ada 2C9 ya. Sampai sini video kita tentang mekanisme interaksi obat secara farmakogenetik di fase metabolisme. Semoga berguna untuk kuliah farmasi klinik. Baik, ini referensinya, kemudian ini ucapan terima kasih untuk banyak free stars, dan suaranya ini soundnya dari Orange Free Sounds. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.